A few moments later. Halo guys, kenalkan nama saya Dian Ayu Pratiwi. Saya Giti Anak Putri. Hari ini kita akan mempresentasikan peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengambil beberapa contoh yaitu motor, meteran listrik, juga earphone. Yuk ikuti kita terus. Nama saya Dewi Erang Ayu. Nama aku Nadira Aisyah Nova. Nama aku Syakira Lemuri. Nama aku ini Melena. Oke. Fungsi meteran listrik menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Dengan aktivitas ini, kebutuhan akan listrik terutama di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan bukan hanya karena aktivitas yang semakin banyak, tetapi juga karena jumlah penduduk Indonesia yang semakin padat setiap harinya atau setiap tahunnya. Dan semua penduduk itu membutuhkan listrik agar aktivitas sehari mereka bisa berjalan dengan baik. Di Indonesia sendiri, perusahaan listrik negara atau yang dikenal dengan nama PLN menjadi salah satu perusahaan yang menyediakan listrik bagi semua orang di Indonesia. Untuk mendapatkannya, kita perlu datang ke kantor cabang PLN dan melakukan pendaftaran. Tugas dari perusahaan listrik negara akan datang ke rumah untuk survei dan memasang meteran dan kabel untuk mengalirkan listrik. Jenis meteran listrik pertama adalah meteran listrik analog. Meteran listrik analog adalah jenis meteran listrik pertama dan paling banyak digunakan di Indonesia. Bahkan saat ini masih banyak orang Indonesia yang menggunakan meteran listrik analog di rumahnya. Kedua adalah meteran listrik digital. Melangkah lebih modern dari meteran listrik analog, meteran listrik digital menjadi jenis meteran listrik kedua negara paling banyak digunakan di negara kita. Biasanya meteran listrik digital banyak digunakan di pasar rumah. Ketiga adalah smart meter. Ini meter ketiga adalah smart meter. Meteran saat ini cukup banyak digunakan di Indonesia dan lebih dikenal dengan nama meteran listrik pulsa. Kenapa disebut demikian? Ini karena meteran listrik pulsa atau smart meter menggunakan pulsa atau token listrik sebagai metode pembayarannya. Mereka menggunakan smart meter harus lebih dulu memberitahukan agar bisa menikmati energi listrik dan melakukan ulang sebelum token habis agar tidak mati. Prinsip kerja meteran analog. Untuk membuat meteran analog bekerja, meteran listrik analog didukung oleh tiga elemen, yaitu kumparan tegangan, elemen penggerak, gelar mekanik, kumparan arus, magnet, jaringan aluminium, hingga yang terakhir terminal clamp dan nama plate. Prinsip kerja meteran listrik analog menggunakan metode induksi medan magnet. Karena medan magnet ringan aluminium bekerja dan dapat menghitung energi listrik yang digunakan. Dua, meteran kerja digital sama seperti meteran analog. Meteran listrik digital juga didukung oleh beberapa elemen untuk bisa bekerja dengan baik. Elemen-elemen itu terdiri dari LED hijau dan merah, layar LCD, label warna, keypad LS, template, terminal blok, terminal power, dan point unit. Selain elemen-elemen pendukung, meteran listrik digital juga dilengkapi sensor khusus yang bertugas untuk menghitung energi listrik yang kita gunakan. Meteran listrik digital memprosesinya analog agar berubah menjadi sinyal digital, kemudian meteran listrik digital akan menghitung besar energi listrik. Hasilnya akan terhubung ke layar LCD dan bisa dilihat oleh pelanggan. Pengaplikasian ilmu fisika dalam sepeda motor. Mempelajari sepeda motor juga memerlukan perhitungan fisika. Beberapa besaran ukuran dipakai di bidang ini. Perhitungan fisika diperlukan untuk mengetahui kapasitas mesin, volume, silinder, perbandingan kompresi, kecepatan piston, traksi, tenaga, toleransi antara mesin dan kecepatan motor pada tiap posisi gigi, dan daya dorong roda belakang dari sepeda motor. Earphone adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi suara. Dipakai dengan cara memasangkannya disumpahkan ke dalam. Earphone dapat digunakan untuk hiburan seperti CD, DVD player, home theater, video games, komputer, dan lain-lain. Juga digunakan di portable device seperti digital audio player, MP3 player, dan handphone, dan lain-lain.
Earphone juga dapat digunakan di stasiun-stasiun TV sebagai alat mengantar pesan dari direktur acara kepada kru-kru bawahan lainnya, sehingga komunikasi tercapai dan didengar pihak-pihak lain. Dosa, dosa, dosa.